Assalamualaikum. Bertemu lagi di sini bersama Mama Rainbow. Di video kali ini kita akan bercerita mengenai hal yang sangat penting, bahkan merupakan komponen utama ketika kita akan bercocok tanam. Apakah itu? Ya, kali ini kita akan bercerita mengenai media tanam. Media tanam adalah suatu media atau bahan yang digunakan untuk tempat tumbuh dan berkembangnya akar tanaman, di mana dari media tanaman itulah tanaman akan memperoleh makanan dan nutrisinya. Oleh karena itu, mengenal media tanam dalam kegiatan bercocok tanam itu merupakan suatu keharusan, karena media yang akan kita gunakan untuk menanam harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Karena tidak semua jenis tanaman yang kita tanam di rumah kita itu berasal dari habitat yang sama. Pasti tanamannya berasal dari berbagai macam habitat ya. Untuk mendapatkan tanaman yang cantik, sehat, dan subur, itu hanya bisa kita dapatkan jika kita mengkondisikan lingkungan tanaman tersebut semirip mungkin dengan kondisi tanaman tersebut di habitat aslinya. Dan kali ini Mama ingin mengajak teman-teman semua mengenal beberapa jenis media tanam dan juga fungsi serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media tanam tersebut. Jadi, saksikan terus video ini, dan sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe. Buat yang belum subscribe, like dan komen jika ada yang ingin ditanggapi, dan juga boleh di-share jika teman-teman merasa bahwa informasi yang Mama sampaikan di video ini bermanfaat. Di sini di hadapan Mama ini ada 10 wadah dengan isi 10 macam jenis media tanam. Nah, sekarang Mama akan ulas satu persatu dari masing-masing media tanam ini. Yang pertama, tanah subur. Semua orang pasti sudah tahu jika tanah ini adalah media tanam konvensional yang biasa kita gunakan untuk bercocok tanam. Akan tetapi di sini Mama dan sepertinya sebagian besar plant lover tidak menggunakan tanah sebagai media tanam utama, melainkan hanya sebagai campuran saja. Hal ini dikarenakan sifat tanah yang mudah sekali menggumpal dan mengeras, sehingga jika tanah digunakan terlalu banyak di dalam media tanam, maka media tanam tersebut akan menjadi tidak poros dan tentunya tidak akan baik untuk pertumbuhan akar dan tanaman kita. Kalau Mama menggunakan tanah sebagai campuran media tanam itu hanya untuk tanaman keladi. Jadi untuk tanaman yang lain Mama tidak menggunakan campuran tanah sama sekali. Media tanam yang kedua dan yang ketiga yaitu sekam padi. Sekam padi itu merupakan kulit atau gabah padi yang sudah digiling. Nah, untuk menggunakannya bisa secara langsung tanpa melalui pembakaran. Biasanya kita sebut ini dengan nama sekam mentah. Selain itu juga bisa diproses terlebih dahulu melalui pembakaran. Dan biasanya ini kita sebut dengan nama sekam bakar. Kedua sekam ini, baik sekam bakar maupun sekam mentah, memiliki tingkat porositas yang sama dan berfungsi untuk meningkatkan aerasi dan drainase di metan menjadi lebih baik.
Antara sekam mentah dan sekam bakar ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada sekam mentah, dia lebih mudah mengikat air, sekam bakar tidak mudah lapuk, dan kadar kaliumnya itu lebih tinggi. Sekam mentah ini tidak mudah menggumpal atau memadat, sehingga akar tanaman bisa tumbuh dengan lebih baik. Akan tetapi, sekam mentah ini memiliki kekurangan, yaitu kurang steril, sehingga rentan akan penyakit. Berbeda halnya dengan sekam bakar. Sekam bakar lebih steril karena mikroba patogen telah mati selama proses pembakaran. Selain itu, sekam bakar juga mengandung kandungan karbon yang tinggi sehingga membuat media tanam menjadi gembur. Namun, kelemahan dari sekam bakar ini, dia cenderung mudah lapuk. Media tanam yang keempat yaitu pakis. Media tanam pakis ini terbuat dari batang atau akar pakis hutan yang dicacah dan dikeringkan. Pada umumnya di pasaran, media pakis ini dijual dalam bentuk cacahan atau lempengan segi empat seperti ini. Adapun kelebihan dari media pakis ini adalah memiliki airase dan drainase yang baik. Pakis mampu mengikat air, tetapi kondisinya tidak terlalu lembab. Sehingga kondisi ini sangat baik untuk menunjang perkembangan akar tanaman. Tapi kekurangannya media ini sering sekali mengundang semut, rayap, atau hewan-hewan kecil lainnya. Jadi, jika teman-teman ingin menggunakan pakis sebagai media tanam atau sebagai bahan campuran untuk media tanam, maka teman-teman harus rajin-rajin mencek media tanamnya dan memberikan cairan insektisida. Seperti Mama di sini, Mama menggunakan pakis untuk tanaman anggrek. Nah, di sini untuk menghalau semut, Mama biasanya menggunakan furadan yang Mama taburkan di media tanam ini. Media tanam yang kelima yaitu sphagnum moss. Sphagnum moss ini terbuat dari lumut hidup yang tumbuh di gunung-gunung subtropis dan dikeringkan. Kelebihan dari media ini adalah mampu mengikat banyak air. Dari literasi yang Mama baca, kemampuan dia mengikat air itu bisa mencapai 80% dan mengandung unsur nitrogen 2-3%. Biasanya di kalangan plant lover, sphagnum moss ini banyak digunakan untuk pembibitan atau propagasi dengan cara stek batang. Di sini sphagnum moss-nya bukan sebagai campuran melainkan sebagai media tanam yang utama. Lanjut ke media tanam yang keenam yaitu hidroton. Hidroton ini terbuat dari bahan dasar lempung yang dipanaskan dan berbentuk bulat-bulat dengan ukuran yang bervariasi antara 1 sampai dengan 2,5 cm. Dalam bulatan hidroton ini terdapat pori-pori yang dapat menyerap udara sehingga dapat mengumpulkan nutrisi. Hidroton ini juga memiliki pH yang netral dan stabil. Bentuk hidroton yang bulat-bulat seperti ini juga merupakan kelebihan karena dengan bentuknya yang bulat dan tidak bersudut sehingga akan memberikan rongga dan celah bagi oksigen di dalam media tanam. Nah, oksigen ini baik sekali untuk pertumbuhan akar. Keunggulan lainnya, hidroton ini dapat digunakan berulang-ulang. Jadi, teman-teman cukup mencuci bersih jika ada kotoran atau lumut yang menempel atau jika akan dilakukan penanaman selanjutnya. Media tanam yang ketujuh yaitu perlite. Perlite terbuat dari batu silika yang dipanaskan dengan suhu tinggi. Kelebihan dari perlite ini adalah bobotnya yang ringan, memiliki kadar pH yang netral, dan memiliki aerasi dan sistem drainase yang cukup baik.
Keunggulan lainnya adalah mampu menyimpan nutrisi dan unsur hara dalam jumlah yang tinggi. Perlite ini biasanya tidak digunakan sebagai media tanam utama, akan tetapi sebagai campuran yang dicampur dengan media tanam lainnya. Media tanam yang ke-8, arang. Arang merupakan hasil dari pembakaran kayu atau batok kelapa. Pada umumnya, arang biasanya digunakan sebagai media tanam untuk tanaman anggrek. Karena arang ini dapat mengikat air dalam jumlah yang banyak, serta arang ini tidak mudah ditumbuhi jamur. Oleh karena itu, media arang ini cocok sekali digunakan di daerah-daerah dengan kelembapan yang tinggi. Media tanam yang ke-9 yaitu pupuk kandang atau kohe. Kohe itu adalah singkatan dari kotoran hewan. Jadi pupuk kandang atau kotoran hewan ini terbuat dari kotoran hewan yang difermentasi. Yang digunakan bisa kotoran sapi, kambing, dan bisa juga kotoran ayam. Kotoran hewan tersebut diolah dan difermentasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi jangan langsung menggunakan kotoran hewan yang masih segar. Karena kotoran hewan itu bersifat panas. Jika digunakan secara langsung sebelum diproses, alih-alih tanamannya menjadi subur, tanaman malah akan mati karena gosong dan kepanasan. Yang terakhir yaitu media tanam yang ke-10, serabut kelapa. Serabut kelapa ini bagus sekali kemampuannya untuk mengikat air serta memiliki banyak unsur hara. Akan tetapi, kelemahan dari serabut kelapa ini mudah sekali berjamur. Jadi, jika teman-teman ingin menggunakan serabut kelapa sebagai media tanam, maka teman-teman harus sedikit repot, yaitu mesti mengolah serabut kelapa ini terlebih dahulu sebelum digunakan. Caranya yaitu dengan merendam serabut kelapa ke dalam larutan fungisida sebelum digunakan sebagai media tanam. Demikianlah informasi dari Mama mengenai 10 jenis media tanam beserta fungsi, kelebihan, dan kekurangannya. Informasi dari Mama ini bisa teman-teman gunakan sebagai dasar atau bahan pertimbangan dalam meracik media tanam. Tidak ada aturan yang baku dan pasti dalam meracik media tanam. Jadi, dalam meracik media tanam, teman-teman perlu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di rumah teman-teman, serta kondisi cuaca pada saat itu. Untuk mendapatkan racikan media tanam yang pas, tepat, dan sesuai dengan yang teman-teman inginkan, teman-teman perlu melakukan banyak percobaan. Jadi, teman-teman harus terus mencoba dan semangat. Selamat mencoba!